bahwa pada saat kita mau sujud imam itu jangan dahulu selesai mengucapkan takbir saat masih berdiri, tapi ucapkanlah saat kita sudah mulai condong gitu kan, mau duduk. Atau intikal itu artinya perpindahan, memang harus diucapkan saat berpindah dari satu kedudukan rukun ke rukun yang lain. Tapi jangan diucapkan saat kita masih berdiri tegak, Allahu Akbar, padahal belum apa-apa, masih berdiri. Itu bisa mengelabui makmum. Itu bisa membatalkan keberjamaah. Oleh karena itu harus cerdas juga imam di sini. Terus ucapkan saat sambil dongkok gitu. Apa sebab? Yaitu intikal perpindahan itu. Ucapkan. Jangan juga selesai sujud baru mengucapkan Allahu Akbar, itu terlambat juga. Jadi ucapkan saat perpindahan, tetapi kita sudah mulai bergerak imam. Ini yang dicontohkan Rasulullah dari hadis ini. Kemudian kita lihat penjelasan-penjelasan lainnya. Hatta yaqa'a sajidan, sehingga Rasulullah dalam keadaan sudah sujud. Ya, biar sujud dahulu imam. Kita jangan membarengi. Demikian juga saat iktidal, saat ruku, saat sujud, saat duduk dia dua sujud. Nah, karena kita tidak tahu, maka karena itu imam ucapkanlah takbir intikal saat kita sudah bergerak, imam itu sudah bergerak dalam keadaan duduk ataupun dalam keadaan sujud. Jangan sampai mengucapkan selesai pada saat kita belum apa-apa. Masih, karena itu bisa ya kalau makmum yang di depan kita melihat. Jadi kalau kita dalam sholat berjamaah yang makmumnya banyak, tidak semuanya melihat kepada imam. Makmum yang tidak melihat itu bisa terkelabui dengan ucapan takbir kita. Hati-hati dalam hal ini imam. Jangan sampai menyebabkan makmum tidak bagus sholatnya gara-gara salah imam juga. Hatta yadhu'a jabhatahu ala ardi, sehingga Rasulullah pada saat sujud, saat beliau menyimpan dahulu itu karangnya itu beliau ke bumi, ke tempat sujud. Maka la yahna ahadun minna dhahru hatta yastatimma sajidan. Kami semua tidak meletakkan, tidak turun sujud sehingga Rasulullah sempurna dahulu sujud. Hatta yatamakkanan Nabi minas sujud, sehingga Nabi dalam keadaan dalam posisi sujud sempurna. Nah, dalam hadis lain disebutkan begini, kunna idza shallaina, kami semua apabila kami semua salat khalfan Nabi, di belakang Nabi SAW, lam yahin ahadun minna dhahrahu hatta yadha Rasulullah SAW jabhatahu. Kami semua tidak ikut sujud sampai Rasulullah sempurna meletakkan jidat beliau di tempat sujudnya. Jadi ini kelihatan bahwa gerakan imam dan makmum itu harus biar imam dahulu. Jangan mengikuti atau jangan membarengi. Dan babu ismiman rofa rasul qabla imam. Bab mengenai dosa orang yang mengangkat kepalanya sebelum imam. Dari sujud ataupun dari ruku dan sebagainya. Haddatsana Hujjaj bin Minhal qala haddatsana Syu'bah, dan seterusnya dari Abi Hurairah dari Nabi SAW. Amma yahsya ahadukum, adapun yang menakutkan dari kalian itu, salah seorang dari kalian, idza rafa'a, apabila mengangkat seseorang tadi, ra'sahu, kepalanya, qoblal imam, sebelum imam. Ayyaj'alallahu, akan menjadikan Allah ra'sahu, kepada kepala orang yang mengangkat tadi itu, ra'sal himarin, jadi kepala keledai. Allah suratahu himarin, atau dia menjadikan rupa orang tadi itu seperti rupa dari himar. Ini hadis jelas memberikan aturan tata cara berjamaah juga. Jadi tidak boleh mendahului imam saat imam sedang ruku, kita ikut ruku, biar imam dahulu yang cengkat ruku i'tidal, baru kita. Demikian juga pada saat sujud, jangan mengangkat kepala dulu kita sampai imam harus mengucapkan Allahu Akbar. Oleh karena itu, imam itu harus keras mengucapkan takbirnya supaya memberikan komando kepada makmum. Jangan pelan-pelan. Imam pelan-pelan itu nanti bisa mengelabui makmum.
Makanya juga kalau di beberapa masjid yang besar, seperti di pesantren Miftahul Huda, itu sudah suka ada mubalik. Mubalik itu adalah orang yang mengucapkan takbir setelah imam takbir. Supaya jamaah yang jauh itu, yang ya sudah pakai pengeras suara juga sebetulnya dahulu, mendengar. Tetapi pada saat di imam-imam seperti biasa, harus keras juga imam. Paling tidak, kalau tidak ada mubalik, yang imam atau makmum di belakang kita itu mendengar suara kita, perpindahan takbir. Harus dikeraskan kalau jadi imam. Sampai terdengarlah, kira-kira terdengar. Oleh karena itu, kalau tidak kuat suara, pakailah pengeras. Pengeras suara. Nah, di sini jangan sampai nanti makmum itu mendahului imam. Karena Allah menyatakan di sini, Allah akan menjadikan kepala dia itu jadi kepala himar. Ini hadis sahih ini. Tetapi pengertian di sini adalah isti'arah. Ini bukan langsung kepala orang itu langsung jadi kepala himar. Itu tidak, tapi ini ada isti'arah itu dalam pengertian ungkapan. Ungkapan bahwa itu akan Allah jadikan kepala orang yang suka mendahului imam itu sebagai kepala himar atau keledai, atau rupanya akan menjadi rupa himar. Nah, ini bisa kelihatan nanti di akhirat. Kita akan melihat orang biasa manusia, tapi kepalanya kepala himar. Ya, ini yang suka mendahului imam. Akan diperlihatkan Allah nanti. Kemudian di sini alladzi yarfa'u ra'sahu wal imamu sajidun. Apalagi kalau kita mengangkat kepala padahal waktu itu imam masih dalam keadaan sujud. Nah, memang dalam hal ini perlu perhatian juga imam, jangan suka-sukanya juga, harus perhatian juga pada makmum. Kira-kira kalau makmumnya sudah tidak kuat diajak sujud lama-lama, jangan lama-lama sujudnya imam. Biar saja makmum kalau mau sujud terakhir biasanya kan, itu ada yang makmum yang sujud lama, terserah itu masing-masing. Tapi kalau imam, jangan terlalu lama. Memang itu ada hadis yang menyatakan bahwa sujud terakhir itu sebaiknya lebih lama, betul. Tapi menurut kaum salafi itu hadis lemah, hadis dhaif. Kemudian disebutkan, dan naraf'a minal ruku'i was sujudi yasajimu qat'ahu an goyati kamali. Mengangkat kepala dari ruku dan sujud itu bisa mengurangi kesempurnaan sholat. Ya, seperti tadi maksudnya mendahului imam. Tidak boleh. Sehingga dalam hal ini jangan terlalu lama juga ruku dan sujudnya. Karena bisa jadi makmum juga ada yang sakit kelamaan ruku sujud, yaitu pusing juga. Barangkali itu dalam hal ini harus ya perhatianlah imam. Jangan suka-sukanya imam. Waqad warada ar-raj'u anil khafdi wa rafi qabla imami hadisun akhar akhrajahu Ibnu. Sama ada hadis-hadis lain yang mengeluarkan bahwa itu ada larangan, tidak boleh mendahului imam. Alladzi yakhfadu wa yarfa'u qabla imami innama nasiyatu biyadi syaitonin. Nah, seseorang yang mendahului ruku atau sujud sebelum imam, sesungguhnya nasiyatuhu itu jidatnya itu biyadi syaitonin, berada dalam tangan setan. Itu dalam hadis lain. Disebutkan di sini, diriwayatkan dari Abi Hurairah, hadis marfu'. Wa dhahiru hadis yaqtadi tahrim ar-rafi qabla al-imami liqaunihi tu'adu alhi bil masih wa huwa asyaddul uqubat. Nah, yang jelas hadis di atas itu menjelaskan tentang keharaman ngangkat kepala kita baik sedang ruku maupun sujud sebelum imam, qoblal imam, sebelum imam. Karena itu ancamannya sangat keras, yaitu dengan dijadikan sebagai himar, keledai, kan? Di hadis di atas sebutkan seperti itu. Jadi itu adalah sifatnya haram. Walaupun jumhur ulama menyatakan ala anna fa'ilhu ya'simu wa yatajibu salat. Ini salatnya tidak batal. Tetap mencukupi, hanya berdosa orang yang melakukannya.
tidak menyebabkan sholat secara munfarid dia batal ataupun secara berjamaah juga batal. Tidak, sholatnya tetap saja sah. Hanya dia berdosa. Ya'simu di sini. Artinya akan memperoleh dosa. Dan itu sifatnya haram. Tapi tidak membatalkan sholat. Gitu. Menurut jumhur ulama di sini. Dari Ibnu Umar, kalau menurut Ibnu Umar itu tabdulu, membatalkan. Ini salah seorang sahabat, Abdullah bin Umar, membatalkan itu. Kalau makmum mendahului imam atau membarengi itu membatalkan kata Ibnu Umar. Tapi jumhur ulama mengatakan tidak batal. Demikian juga menurut Imam Ahmad dan Daud Dohiri, madhab Daud Dohiri. Kita tahu ada madhab Daud Dohiri itu madhab yang tidak terlalu terkenal, tetapi itu selalu memberikan hukum itu terhadap sesuatu yang sifatnya tekstual saja. Menurut hadis Nabi dinyatakan itu tidak boleh, maka madhab ini juga menyatakan tidak boleh, alias haram, tidak membatalkan sholat. Gitu. Menurut madhab Dohiriyah. Kemudian kita lihat hadis berikutnya, Imamil Abdi wal Maula. Bagaimana hukum imam itu seorang hamba dan juga seorang bekas budak belian. Haddatsana Ibrahim bin Al-Muntir qala haddatsana Anas bin Iyad an Ubaidillah an Nafi an Ibnu Umar qala berkata Ibnu Umar, lamma qadima, pada saat datang siapa al-muhajiruna, kaum muhajirin, orang-orang Makkah yang hijrah ke Madinah, al-awwaluna yang pertama kali, al-usbata ke sebuah tempat yang bernama Usbah, maudhi'un bi Quba, yaitu di daerah Quba. Usbah di Quba sudah dekat Madinah ini. Qabla maqdami Rasulullah SAW, sebelum kedatangan Rasulullah SAW, karena ada ya ummuhum mengimami terhadap kaum muhajir itu Salimun Salim. Maula Abi Hudzaifah, Salim itu adalah bekas budak belian Abi Hudzaifah. Wakana, dan ada itu Salim itu aksarhum, yang paling banyak di antara kaum muhajirin Qur'anan, hafalan Qur'annya. Nah, di sini artinya ya kita tahu kan kewajiban sholat 5 waktu itu sudah difardukan sejak Nabi masih di Mekah. Beliau Isra Mi'raj. Jadi kewajiban sholat itu sudah ada. Nah, kaum muhajirin saat itu mereka hijrah dari Mekah ke Madinah, tiba di sebuah tempat yang bernama Usbah, kemudian tiba juga waktu sholat, maka mengimami Salim. Salim itu adalah bekas budak belian dari Abu Hudzaifah yang telah dimerdekakan. Ternyata tidak masalah, saya akan mengimami. Yang jadi imam siapapun. Yang penting di sini yang paling banyak hafalan Qur'annya. Karena Salim itu paling banyak hafalan Qur'annya dibanding sahabat yang lain. Dipersilahkan, boleh-boleh saja. Sebelum Nabi SAW datang. Karena kita tahu kan Nabi SAW itu kedatangan hijrah ke Madinahnya itu setelah para sahabat. Beliau belakangan. Itu tidak masalah. Kemudian hadis berikutnya, haddatsana Muhammad bin Bashar, haddatsana Yahya, haddatsana dan seterusnya dari Anas, anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, isma'u, dengarlah oleh kalian, wati'u, dan taatilah oleh kalian, wa inistu'mila, walaupun mempekerjakan kepada kalian itu Habasyun, seorang Habsyi. Anna ra'sahu, seolah-olah kepalanya itu orang Habsyi itu zabibatun, seperti anggur kering. Artinya di sini kalau kita sudah menunjuk pemimpin, siapapun itu pemimpin itu, ketua atau ya kepala gitu kan, pimpinan, maka dengar dan taatilah. Walaupun yang mimpin itu seorang Habsyi. Habsyi itu orang Ethiopia, orang Eropa, orang Afrika yang hidung caketrek gitu kan. Yang hidung menurut kita seperti manusia yang tidak berharga gitu kan. Kalau perhatikan coba waktu ibadah haji itu lihat hitam semua, yang kelihatan putih hanya giginya aja sama matanya. Jadi seperti derajatnya rendah.
Tidak, itu juga manusia. Apalagi kalau menjadi pimpinan, taatilah tetap, gitu kata Rasulullah. Di sini untuk memberikan perumpamaan apabila kita sudah menunjuk seorang pimpinan, maka dengar dan taati. Walaupun itu pimpin itu hanya seorang habsyi yang kepalanya itu seperti, ya karena tadi hidung itu hitam, kepalanya seperti zabibah, kurma yang dalam keadaan kurma kering gitu. Tetap silakan ikuti dan taati. Sini ada penjelasan, la ya'umul ahraru illa an kana qari'an wa hum la yaqra'una fa ya'ummu. Nah, yang harus mengimami, di sini menurut Imam Malik, yang harus mengimami orang-orang yang merdeka itu adalah seseorang yang merdeka juga yang bacaannya bagus dibanding yang lain. Tadi apakah seorang budak boleh mengimami sayyidnya atau tuannya? Menurut Imam Malik tidak boleh. Tapi kalau di sini jumhur ulama tidak masalah, boleh-boleh saja mayoritas ulama. Di sini tadi menunjukkan istadalla bi ala jawazi qiraatil musalli minal mashafi. Nah, di sini juga diperbolehkan hadis di atas memberikan penjelasan perihal bacaan Quran yang langsung dibaca dari mushafnya. Boleh saja dibaca dari mushafnya. Kalau kita tidak hafal semuanya. Menurut Ibnu Hajar al-Asqalani. Wa mana minhu akharuna liqani amalan kasiran bis salat. Tetapi kebanyakan ulama atau yang lain dari kaum cerdik pandai itu melarang, tidak boleh membaca bacaan Al-Qur'an. Kalau di kita termasuk yang membolehkan, ini kan dipasang mushafnya di depan. Jadi boleh dibaca. Karena ada pendapat yang membolehkan. Karena tadi membaca itu ya bisa jadi bacaan dari hafalan, dari ingatan, atau membaca dari tulisan. Iqra, kata-kata Iqra itu mengandung pengertian begitu. Bacaan dari hafalan ataupun baca dari tulisan. Kemudian la yaumul gulamu hatta yahtalima. Nah, kemudian bagaimana bolehkah seseorang menjadi imam, anak-anak maksudnya yang belum balik? Di sini menurut Ibnu Abbas, hadis ini kata Nabi, la yaumul gulamu hatta yahtalima. Tidak boleh mengimami seorang yang pemuda sampai dia balik. Jadi harus sudah usia di atas 15 tahun itu boleh menjadi imam untuk secara keseluruhan. Walaupun isnadu dhaifun, sanad hadis ini dhaif. Wa akhrajahu musannif fi ghazwatil Fatih hadis Amr bin Salamah bi kasril lam annahu kana ya'um qawmuhu wa huwa ibnu sab'i sinina. Nah, karena ada hadis lain yang mengatakan bahwa pada saat perang Fatah, artinya Futuh Mekah tahun ke-8 Hijrah, dari Amr bin Salamah disebutkan dia menjadi imam, padahal saat itu dia umurnya masih 7 tahun. Artinya menurut hadis ini tidak masalah juga yang menjadi imam itu adalah anak-anak yang belum balik. Kalau bacaannya bagus, hafalannya bagus. Kita sering memperhatikan coba di YouTube tuh ada anak-anak yang bacaannya demikian bagus menjadi imam. Padahal kelihatannya belum usia 15 tahun. Tapi karena yang lainnya belum bagus kelihatannya bacaannya, mempercayakan kepada anak yang masih di bawah 15 tahun. Nah, di sini zaman Nabi juga pernah terjadi. Paling tidak di sini Ammar bin Salamah. Hanya memang ada hadis yang menyatakan tidak boleh menjadi imam, apalagi belum disunat barangkali di sini ya. Apa sebab kalau belum disunat? Itu karena kemungkinan kotoran itu masih ada di dalam kemaluannya. Karena yang belum disunat tidak bersih. Kalau sudah disunat, saya kira tidak ada masalah. Hatta yahtalim. Karena pernah dicontohkan oleh seorang sahabat, Ammar bin Salamah. Walaupun di sini apakah Nabi mengetahui atau tidak ada penjelasan. Artinya, boleh saja anak-anak kecil juga menjadi imam. Wahtajab Ibnu Hazm ala adami sihhati bi annahu sallallahu alaihi wasallam amaro ayyuhum aqra'uhum.
Memang yang harus jadi imam itu yang paling baik bacaannya, yang paling banyak hafalannya. Ala hadza innam ya'um man yatawajjahu ilahi al-amr. Maka harus mengimami orang-orang itu yang paling banyak bacaannya. Wasabiyyu laysa bima'murin. Dan anak-anak itu tidak termasuk yang diperintah menjadi imam. Karena li'anna qalama rupi'a anhu. Karena belum tercatat. Ya, amal-amalan orang yang belum balik itu belum dicatat. Apakah melakukan dosa atau melakukan hal yang menjadikan pahala. Kalau dia melakukan kebaikan, pahalanya kembali kepada ibu bapak. Yang melakukan dosa juga dia tidak berdosa sebetulnya, tidak perlu dikenakan hukuman, mestinya begitu, karena masih anak-anak. Sehingga untuk menjadi imam tidak ada perintahnya untuk kepada anak-anak, walaupun nanti kalau ada yang lebih baik bacaan dari anak itu silahkan saja, karena pernah terjadi pada zaman Nabi juga. Wa ila sihhati imami sabi dhahaba aidan al-Hasan Basri wa Syafi'i wa Ishaq. Nah, dalam hal ini, menurut Imam Hasan Basri, Imam Syafi'i dan Imam Ishaq, tidak apa-apa, sah keimaman imam seorang anak-anak. Boleh-boleh saja menjadi imam. Menurut madhab Syafi'i. Imam Hasan Basri juga pengikut madhab Syafi'i, Imam Ishaq. Tetapi Imam Malik mengatakan itu makruh. Wakarohaha dan memakruhkan terhadap keimaman seorang anak kecil itu. Imam Malik, Imam Sufyan Tsauri, dan dari Abi Hanifah dan Imam Ahmad. Wal masyhur anhuma al-ijaza'u fin nawafil duna faraid. Nah, menurut Imam Abu Hanifah, madhab Hanafi, dan Imam Ahmad bin Hanbal, madhab Hambali, anak-anak itu boleh menjadi imam pada saat sholat sunnah saja. Di sholat tarawih bisa silakan ya anak-anak diimami. Tapi duna faraid tidak boleh dalam sholat isya-nya. Isya-nya biarkan yang sudah dewasa saja. Itu perbedaan di antara ulama. Tetapi menurut Imam Syafi'i, madhab Syafi'i sah. Mau sholat fardu maupun sholat sunnah. Madhab Syafi'i. Kemudian selesai itu hadis berikutnya. Saya kira tidak perlu ini. Wajud dilalah minhu annahu umira bi ta'atil abdil habsyi wal imamatil utma inna matakunu bil istiqaqi bi quraisyin wa yakunu ghairum mutaghaliban. Dalil di atas tadi disebutkan bahwa harus mentaati walaupun seorang hamba yang berasal dari tanah Habsyi. Itu adil abdi untuk mentaati hamba, seorang hamba, walaupun dia itu berasal dari Habsyi, Ethiopia, dan keimamannya boleh saja menjadi imam juga. Inna batakunu bil istihqaqi itu adalah sesuatu yang menjadi kehakan atau sesuatu yang sudah menjadi kepastian di kelompok Quraisy. Faida amaru bi ta'atihi istaljama an-nahyu an mukhalafatihi. Maka apabila Nabi telah memerintahkan mentaatinya terhadap orang yang dipandang oleh masyarakat itu rendah, itu tetap kita taati kalau kita menyatakan dia sudah dijadikan pemimpin atau sudah ditunjuk jadi pimpinan. Silahkan taati. Penjelasan di atas. Kemudian babu dalam timal imamu wa asima man khalfahu. Bab mengenai apabila imam kembali sholat berjamaah, apabila imam tidak sempurna, bagaimana jamaah di belakangnya apakah berdosa? Sebutkan di sini hadatsana Fadl bin Sahal qala hadatsana Al Hasan bin Musa al-Asyab wal hadatsana dan seterusnya dari Abi Hurairah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda Rasulullah, yusalluna salat itu para jamaah lakum untuk kalian. Kain asabu apabila sampai itu jamaah itu palakum maka bagi kalian juga dapat. Kain akhtau apabila salah itu jamaah palakum maka bagi kalian juga salah mu'alaihim dan juga kepada mereka. Jadi di sini dimaksud annal murad bil isabah huna isabatul waqti. Terkait dengan persoalan waktu. Jadi tidak boleh melakukan sholat di luar waktu.
Lakukanlah sholat sesuai dengan waktunya masing-masing. Inna sholata kanat ala mu'minina kitaban mawquta. Kan begitu dalam Quran. Sungguhnya sholat itu untuk orang-orang yang beriman kitaban mawquta, kewajiban yang di waktu-waktu. Jadi tidak boleh sembarangan sholat seingatnya saja, harus sesuai dengan waktunya. Nah, apabila imam dan makmum di sini salah waktu, maka salah semuanya. Tapi kalau yang salah itu hanya imam saja, makmum tidak tahu, dikira sudah waktunya, tentu itu yang mengajaknya yang salah juga. Man amman nasaba sobat pak sobal waktu falahu walahu. Siapa yang mengimami orang-orang, kemudian tepat waktunya, falahu walahu, maka pahalanya bagi imam itu dan juga bagi jamaah yang mengikutinya. In sallu salata li waqtiha wa atimmu ruku'a wa sujuda fa hiya lakum wa lahu. Apabila jamaah itu ada makmum dan imam, salat tepat waktunya dan menyempurnakan ruku dan juga sujud, fa hiya lakum, maka itu kesempurnaan salat bagi kalian dan juga bagi para imam. Jadi kadang-kadang pada saat sholat safar, pada saat sholat safar, katakanlah sampai di satu tempat. Nah, ada waktu misalnya begini, pernah perjalanan dari naik pesawat dari Medan mau ke Surabaya. Tapi sebelum ke Surabaya itu singgah dahulu di Soekarno-Hatta. Soekarno-Hatta sebelum meneruskan ke Surabaya itu sholat dahulu. Karena itu waktu untuk melakukan sholat zuhur dan asar di jamak takdim misalnya, didahulukan. Nah, kalau waktunya sudah sampai, sudah pas, maka itu baik. Jangan sampai sebelum waktu zuhur masuk, kita melakukan sholat. Maksudnya di sini. Lakukanlah setelah waktunya tiba. Kalau ternyata waktunya itu belum tiba, ya belum bisa. Nanti saja jamak takhir di Surabaya. Tapi kalau sudah masuk waktu, silakan lakukan sholat di situ. Nah, pada saat melakukan sholat, kadang-kadang suka terburu-buru di sini. Karena ditunggu pesawat. Pesawat sudah mau terbang lagi. Gitu kan. Nah, dalam hal ini, jangan lupa, tetap atimur ruku awas sujud. Tetap sempurnakan ruku dan sujud. Artinya, tetap tumak ninah. Tumak ninah itu ruku, ya ruku sampai berhenti dulu. Setidaknya ucapkanlah subhanallah. Kemudian tidak juga tetap berdiri tegak dahulu. Jangan sampai sholatnya seperti begini. Nah, itu tidak sempurna di sini pengertiannya. Fa in shallu sholata li waqtiha wa atimmu ruku'a was sujuda fa hiya lakum wa lahum. Apabila sholat sesuai waktunya kemudian menyempurnakan ruku dan sujudnya, maka itu adalah bagi kalian dan bagi mereka. Artinya semua jamaah itu memperoleh pahala yang besar. Harus memperhatikan waktu. Bihi dalilun ala annahu idza shalla biqaumin muhdisan anna tasihu salatul ma'mumina wa alaihi adah. Nah, di sini ada menurut Imam Bughawi di Syarh Sunnah, kalau terjadi misalnya antara imam dan makmum itu, diketahui bahwa imam itu muhdis di sini. Arti muhdis itu hadas, batal, wudunya misalnya. Tetapi dia tidak tahu bahwa dia itu sebetulnya sudah batal. Karena kita mencium bau, katakanlah bau kentut gitu ya. Karena tidak ada orang lain, sedangkan makmum di sini menyatakan tidak ada yang batal, berarti berasal dari imam. Hanya imam sedang influenza, lihatnya tidak ngambek baunya gitu kan. Anna tasihu sholatul makmum. Nah, sholat makmumnya tetap sah. Tetapi untuk imam itu harus mengulang. Karena dia sudah batal. Wa mahallul hilafi fil umuri al-ijtihadiyah kaman yusalli khalfa man la yaruh qira'at al-basmalah wala annaha arkanul qiraah. Nah, kemudian yang jadi masalah bacaan basmalah dalam Al-Fatihah. Kan dalam persoalan bacaan Al-Fatihah itu, basmalah itu termasuk ayat Al-Fatihah kah atau tidak itu kan? Hadisnya banyak. Silahkan bisa dilihat dalam Bulughul Maram juga begitu. Di sini juga ada. Jadi ada hadis yang mengatakan Nabi SAW itu kalau baca Al-Fatihah itu memulai dari Alhamdulillah.
Demikian juga Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar juga begitu. Tapi di hadis yang lain, Rasulullah mengatakan, kalian harus membaca basmalah sebelum alhamdulillah. Seolah-olah bertentangan. Tetapi sebetulnya itu adalah pilihan. Silahkan basmalah itu mau dibaca ataupun tidak. Nah, bisa jadi orang itu hanya mengetahui satu hadis, yaitu basmalah itu tidak termasuk Al-Fatihah. Sehingga dalam hal ini bisa terjadi pada saat dia bermakmum kepada orang yang membaca basmalah, dinyatakan berlebihan tuh, ditambah dengan basmalah, sehingga tidak sah bacaan Al-Fatihahnya. Nah, dalam hal ini disebutkan wa mahallul hilafi fil umri al-ijtihadiyah kama yusalli kal faman la yara qiraatal basmalah, itu tidak perlu menjadi perdebatan hilaf seperti itu. Karena ya ini tentu kalau kita sudah baca hadisnya lebih banyak lagi, bahwa basmalah juga termasuk ayat. Apalagi kalau kita perhatikan di seluruh Al-Quran cetakan manapun saat ini, basmalah itu mesti ditulis sebagai ayat nomor 1 di Al-Fatihah. Perhatikan saja coba. Al-Quran cetakan Arab Saudi, cetakan Sepetoha Putra, ataupun Al-Ma'arif Bandung, atau cetakan mana, itu basmalah di Al-Fatihah termasuk ayat pertama. Nah itu jangan menjadikan sholat itu menjadi batal, tidak. Karena memang sih bagi orang yang baru tahu bahwa tidak Al-Fatihah itu tidak ada basmalah, maka kalau ada tambahan bacaan basmalah itu dianggap tidak sah. Wala anha ayatun min al-Fatihah, padahal basmalah itu ayat dari Al-Fatihah. Bal yaru anna al-Fatihah taji'u biduniha. Tapi bagi orang yang tadi memegang satu hadis tadi, tidak perlu baca basmalah. Inna salatal ma'mumi tasih idza qara'a huwa al-basmalah. Maka sesungguhnya kalau ada perbedaan antara imam dan makmum soal basmalah, jangan sampai batal, tidak batal. Qadal hadis wala anna khoto al-imami la yuksaru fi sihhati salatil ma'mum idza asaba. Jadi apabila ada perbedaan pemahaman antara imam dan makmum, kita juga kadang suka ada imam yang tanpa baca basmalah itu, tidak perlu dipersoalkan, biarkan saja karena itu hadisnya semuanya ada. Itu di kalangan biasanya Muhammadiyah tidak baca basmalah. Babu imamatil maftun wal mubtadi. Bab mengenai keimaman seorang yang difitnah dan yang ahli bid'ah. Kalau Abu Abdillah, Lana Mahdud dan seterusnya dari Adi bin Khiyar. Anna sesungguhnya Adi bin Khiyar dakhala telah masuk ala Utsman bin Affan ke Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu wa huwa mahsurun. Pada saat itu Sayyidina Utsman dalam keadaan dikepung. Faqala berkatalah Adi bin Khiyar, innaka imamu ammat, sesungguhnya engkau adalah imam keseluruhan. Wa nazala bika ma naro, dan telah turun besertamu ma apa yang naro kami lihat. Wa yusolli, dan telah sholat lana beserta kami imamun seorang imamu fitnatin, imam yang kena fitnah. Wa taharraju, dan telah keluar kami semua. Faqala berkata Utsman, as-sholatu ahsanu ma ya'malun nasu. Salat itu adalah sebaik-baiknya amal yang dikerjakan oleh orang. Beda ahsanan nasu, maka apabila orang-orang itu baik, ahsin mahum, maka berbaik pulalah kalian beserta mereka jamaah. Beda asau, dan apabila berbuat keburukan itu jamaah, fajtanib, maka jauhilah olehmu isa'athum, kesalahan-kesalahan atau keburukan-keburukan orang-orang itu. Nah, kemudian qala Zubadi, qala Zuhri, la nara ayyusal fal muhannis illa min daruratin la budda minha. Imam Jubaidi berkata, atau Imam Zuhri di sini, kami semua tidak memiliki pendapat bahwa boleh sholat di belakang seorang banci illa min daruratin, kecuali dalam keadaan darurat. Nah, itu nanti ada ketentuan dalam fikih mazhab Syafi'i, tidak boleh. Berdasarkan salah satunya hadis ini, kita bermakmum kepada seorang banci. Dan pengertian bancinya di sini itu adalah yang memiliki kelamin ganda, unsa. Ya, kita harus mengetahui dulu bahwa seorang itu berkelamin ganda atau tidak barangkali.
Haddatsana Muhammad bin Aban, haddatsana Guntur an Syubah an Abi Fatah dari Anas bin Malik. Qala bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam li Abi Darin kepada Abu Dar, Isma, dengarlah, wa'ati dan taatilah olehmu wahai Abu Dar, walau li habisyiyin, walaupun seorang habsyi, kan rasahu zabibah, seumpama kepalanya itu seperti anggur yang kering. Karena biasanya rambutnya itu keriting. Sama dengan hadis di atas, bahwa apabila kita telah menunjuk pemimpin dari siapapun, kalau sudah kita yakini sebagai pimpinan, harus diikuti dan ditaati, didengar. Hadis di atas juga seperti itu. Shalla khalfahu alaihi bid'atu. Salli khalfahu alaihi bid'atu. Silahkan sholat di belakang orang tadi, dan kebid'ahannya biarkanlah beserta dia. Artinya di belakang ahli bid'ah pun tidak apa-apa kita sholat. Dalam pengertian ya bid'ah yang terkait dengan persoalan ibadah, bukan persoalan yang lain. Kalau persoalan akidah tentu saja itu sudah keluar. Kemudian di hadis berikutnya, babu yaqumu an yaminil imam. Bab mengenai berdiri di sebelah kanan imam. Haddatsana Sulaiman bin Harb qala haddatsana Sufa' anil Hakam qala sami'tu an Ibnu Abbasin dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Qala berkata Ibnu Abbas, bitu telah tidur aku fi baiti kholati di rumah uakku Maimunah, yaitu Siti Maimunah istri Nabi. Fasolla maka salat Rasulullah SAW Aisyah salat Isya. Tsumma ja'a kemudian datang Rasul fasolla kemudian salat Rasulullah 4 rakaatin 4 rakaat. Tsumma nama kemudian beliau tidur Rasulullah. Tsumma qama kemudian berdiri lagi salat. Baji itu maka aku datang, pakum tu maka aku berdiri anyasari di sebelah kiri Nabi. Wajah alani maka menjadikan Nabi itu kepadaku anjaminihi dari sebelah kanan beliau. Fasallah khamsa rakaatin maka Nabi SAW itu salat 5 rakaat. Summa shalla rakaatain kemudian salat 2 rakaat. Summa nama kemudian Nabi tidur. Hatta sami itu kemudian aku mendengar dari tidur Nabi itu goti tohu mendengkur Nabi. Makhoroja kemudian Nabi sholat keluar dia sholatnya menuju sholat subuh. Nah, ini adalah cerita dari Ibnu Abbas yang kadang-kadang suka menginap juga di rumah uaknya, itu Siti Maimunah. Siti Maimunah istri Nabi SAW dan memerhatikan apa yang dilakukan Nabi. Pada saat Nabi sholat di sini Ibnu Abbas ikutan sholat, tetapi salah posisi. Nabi sholat di rumah dan sholat sunnah. Kalau sholat wajibnya mesti di masjid Nabi. Sholat sunnah waktu malam tahajud, tetapi beliau berdiri di sebelah kiri Nabi. Nah, oleh Nabi dipindahkan ke kanan. Jadi tidak apa-apa kalau kita sedang sholat sendiri, sholat fardu, tidak ada yang berdiri di sebelah kiri, tangan kita memindahkan orang yang di kiri itu ke sebelah kanan itu, supaya mengikuti Nabi. Tidak membatalkan. Karena Nabi juga melakukan hal yang sama terhadap Ibnu Abbas. Atau dengan kata lain, kalau kita sholat berdua saja, seorang imam dan makmum, maka posisinya imam di depan sedikit, makmum di sebelah kanan. Jadi kalau ada makmum lain, maka makmum ini mundur atau imamnya yang maju. Karena pada saat berdiri berdua itu harus berdekatan, imam dan makmum. Kalau nanti ada makmum lain, makmum yang datang itu jangan berdiri dengan makmum yang sudah lama. Harus berdiri di belakang sehingga makmum ini mundur. Atau imamnya yang maju. Itu pelajaran yang diperoleh dari hadis ini. Kemudian babu idza qama rajul an yasari imami bahawal yamini. Sama dengan di atas, sesungguhnya bab yang terkait dengan apabila seseorang berdiri sebelah kiri imam, maka dia harus memindahkan ke sebelah kanan. Haddatsana Ahmad, haddatsana Ibnu Wahbin, qala haddatsana Amrun an Abdi Rabbih, dan seterusnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Qala nimtu aku telah tidur inda Maimunah di Siti Maimunah wan Nabi dan Nabi sallallahu alaihi wasallam indaha pas sedang gilir di Siti Maimunah. Tilkal lailata pada malam itu.
Tawaddu'a, maka Nabi wudu. Summa qoma, kemudian beliau berdiri yusolli, melakukan sholat. Faqumtu, maka aku berdiri ala yasari, di sebelah kiri Nabi. Akhodani, maka memegang Nabi kepadaku. Faja'alani, maka menjadikan Nabi kepadaku an yaminihi, di sebelah kanannya. Fasolla, maka sholat Nabi salah asyarota rakaat, 13 rakaat. Nama, kemudian Nabi tidur hatta nafakho, sehingga beliau mendengkur. Wakana, dan ada Nabi idza nama, apabila tidur Nabi nafakho, mendengkur. Summa atahu, kemudian mendatangi kepada Nabi al-muadzin, seorang muadzin, fakharaja, adzan subuh, maka keluar Nabi fasalla walam yatawaddu, dan Nabi salat subuh tidak wudu lagi. Wa qala Amrun hadastu bi Bukair, aqala hadasani Quraib bidzalika. Di sini artinya disebutkan bahwa seperti cerita di atas, hanya dengan redaksi yang sedikit berbeda. Karena yang meriwayatkannya berbeda sedikit. Di sini Ibnu Abbas itu, Abdullah bin Abbas, anaknya Sayyidina Abbas, paman Nabi, sepupu Nabi itu, Ibnu Abbas ini, telah tidur di rumah Siti Maimunah. Saat itu Nabi pas sedang ada di rumah Siti Maimunah. Nabi SAW malam-malam bangun, kemudian wudhu, sholat, dan aku berdiri di kirinya. Tapi Nabi menjadikan aku jadi sebelah kanannya. Saat itu Nabi melakukan sholat itu 13 rakaat. Dalam hadis lain kan 11 rakaat. Nabi SAW itu melakukan sholat malam itu 11 rakaat. Kata Siti Aisyah, dalam hadis Siti Aisyah, Nabi tidak pernah lebih dari 11 rakaat, apakah di bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan. Banyak tata caranya beda. Kalau di bulan Ramadan 4-4-3, kalau di luar bulan Ramadan 2-2-1, 11. Tapi di hadis Ibnu Abbas ini 13 rakaat. Nah, 13 rakaat itu bisa jadi memang tahajudnya 13 rakaat, 10 tahajud, 3 witir. Atau bisa jadi 12 tahajud, 1 rakaat witir. Tetapi mungkin juga ini sebetulnya 11, kalau diikuti dengan hadis Siti Aisyah, 11 tahajud, yang 2 rakaat itu adalah qobla fajar, sholat fajar. Jadi 13 totalnya dengan qobla fajar. Karena apa, di hadis ini disebutkan setelah itu Nabi kemudian didatangi oleh yang muadzin, Bilal, bahwa sudah waktunya untuk mengimami subuh. Beliau keluar dan tidak dikatakan sholat lagi, artinya bisa jadi sholat yang ke-13 atau 12-13 itu adalah sholat qobla fajar. Karena begitu masuk ke masjid tidak sholat lagi juga, Nabi langsung menjadi imam. Jadi di sini yang dicontohkan oleh Nabi, sholat tahajud itu antara 11 sampai 13 lah, itu aja kira-kira. Walaupun nanti berdasar hadis yang lain, para ulama menyatakan bebas saja sholat, mau berapa rakaat pun. Karena yang penting itu dua rakaat saja. Kalau kita melakukan sholat tahajud, mau berapapun jumlah totalnya silakan. Mau 2 rakaat saja juga tidak apa-apa. Asal akhiri dengan witir. Wastadalla bi ala anna misla dzalika min al-amali la yufsidu sholata kama sayati. Bahwa memindahkan seorang makmum dari sebelah kiri ke kanan itu menunjukkan ketidakbatalannya. Walaupun itu bergerakan, melebihi tiga gerakan, itu tidak membatalkan. Hanya pada saat tidak dibutuhkan tidak boleh melakukan pergerakan itu. Jadi pergerakan itu hanya boleh dilakukan saat sholat. Karena kalau di luar kebutuhan sholat itu membatalkan. Demikian dalam mazhab Syafi'i. 3 kali gerakan terus-terusan saja, misalnya garuk-garuk gitu, yang nyambung begitu, itu membatalkan sholat menurut mazhab Syafi'i. Jadi kalau mau menggaruk, berhenti, garuk lagi, berhenti, supaya tidak terus-terusan. Kalau melebihi 3 kali, tapi kalau 3 kali nggak apa-apa, 3 kali gitu. Dalam mazhab Syafi'i itu membatalkan kalau melebihi 3 kali garuk-garuk, jika nyambung. Supaya tidak nyambung berarti patah-patah saja begitu. Kemudian di hadis terakhir,
Babu idalam yanwil imamu ayya umma. Bagaimana jika imam itu dia itu tidak berniat menjadi imam, tetapi ada makmum datang. Bagaimana? Nah, ini disebutkan di sini. Hadatsana Musaddad qala dan seterusnya dari Ibnu Abbas. Qala berkata Ibnu Abbas, bitu inda kholati. Sama dengan hadis tadi. Saya telah tidur di rumah uwaku. Faqama maka berdiri Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan salat minal laili dari salat malam. Fakumtu aku juga berdiri usolli salat mahu beserta Nabi. Fakumtu an yasari saya salat dari sebelah kiri Nabi. Akhadha bi ra'si kemudian beliau memegang kepalaku. Pak Kumadi mendirikan aku an yamini sebelah kanan. Jadi boleh saja. Nah, di sini penjelasannya lam yajum bi hukmi mas'alati lima fihi min al-ihtimal. Li'annahu laysa fi hadis Ibnu Abbas at-tasrif anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lan yanwi al-imamah. Terkait dengan keimaman. Di sini waktu Ibnu Abbas nginap di rumah Nabi, itu Nabi sholat malam. Karena bagi beliau itu sholat tiap malam itu sesuatu kewajiban. Nah, tetapi Ibnu Abbas juga ikut berdiri. Artinya di sini Nabi tidak berencana menjadi imam. Hanya saat itu Ibnu Abbas ikutan berdiri dan menjadi makmum, berdiri sebelah kiri, kemudian dipindahkan oleh Nabi ke sebelah kanan. Nah, berarti tidak meniatkan menjadi imam. Sahkah sholatnya sebagai berjamaah? Gitu mungkin pertanyaan kita. Di sini bi'anna Nabi SAW dan yanwi al-imamah kama annahu laysa fi annahu nawa la fi ibtida'i sholati wala ba'da an qama Ibnu Abbas sallallahu. Itu sebetulnya tidak masalah. Bisa saja seorang makmum sholat, seseorang sholat sendirian, kemudian ada jamaah yang datang, nah saat itu bisa meniatkan menjadi sholat jamaah. Jadi imam. Kalau makmumnya harus berniat sebagai makmum sejak awal. Kalau imam yang meniatkannya itu pada saat datang makmum sholat berjamaah. Wal asahu inda syafi'iyah la yustaratu syatil iktidai ayyan wal imamu al imamah. Bahkan menurut madhab Syafi'i itu tidak disyaratkan untuk kesahihan berjamaah itu si imam berniat menjadi imam. Jadi tanpa niat pun tetap jadi syarat berjamaahnya dalam madhab Syafi'i. Tapi untuk lebih menguatkan apa kata Nabi, innamal a'mal binniyah. Sesungguhnya amal-amal itu sahihnya itu berdasarkan niat. Maka bisa juga berniat pada saat makmum mengikuti kita, imam berniat sholat berjamaah sebagai imam. Walaupun menurut madhab Syafi'i sah sebetulnya. Disihatil iktidai mengenai kesahihan iktida atau berjamaah di sini. Kemudian di sini disebutkan anna Rasulullah SAW sholat fi syahri Ramadhan, kemudian bersabda, "Paji itu bakum tu ila janbihi wajah akharu faqoma ila janbi hatta kunna ruhtan falam ahsan Nabi sallallahu alaihi wasallam tajawwaja fi sholatihi." Nah, pada bulan Ramadan disebutkan kata Anas nih, Anas bin Malik. Saya datang, kemudian saya berdiri di sebelah Nabi, ikut sholat, karena saat itu Nabi sedang sholat. Kemudian datang seseorang yang lain, dan berdiri seseorang itu di sampingku. Sehingga kami menjadi rombongan, artinya jamaah 3 orang di sini. Lama asa, maka pada saat Nabi merasakan kami sudah ada, tajuju bi sholati, meneruskan sholatnya. Artinya lanjut terus itu dalam keadaan berjamaah. Itu yang bisa menjadi alasan bagi Imam Syafi'i bahwa tidak apa-apa tanpa niat imam juga itu sah sebagai keberjamaahnya. Wa huwa dhahirun bi annahu lam yanwi al-imamah ibtida'an. Nah, itu jelas di hadis ini bahwa Nabi tidak berniat menjadi imam sejak permulaan. Karena kedatangan Anas itu di tengah-tengah. Atau cerita Ibnu Abbas, setelah Nabi berdiri, baru Ibnu Abbas ikut. Artinya tidak sejak awal meniatkan jadi imam. Tapi wa tamuhum bihi wa aqrahu. Sah keimamannya itu. Hadis sahih yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Kemudian pasyartu ayyan wa fil fardhah dunal nafilah. Nah, kemudian nanti ada segolongan ulama di situ Imam Ahmad.
Menurut Ahmad bin Hambal, kalaupun mau berniat menjadi imam itu dalam sholat fardu saja. Pada saat sholat duhur, asar, kita sholat sendiri, kemudian datang imam, datang makmum baru. Nah, silakan berniat saat itu, pada saat sholat fardu. Kalau dalam sholat sunnah itu tidak niat pun tidak apa-apa. Menurut Imam Ahmad bin Hambal. Sholat sunat seperti yang diberjamaahkan tarawih. Kita mau sholat tarawih, kemudian ada orang yang mengikuti, tidak niat, harus niat di situ menurut Imam Ahmad bin Hambal. Annan Nabi SAW, sungguh Nabi SAW ro'a, melihat rajulan seseorang yusolli sholat wahdahu sendirian. Faqala, maka kemudian bersabda Nabi, ala ingatlah rajulun yatasaddaqu ala hadza fa yusolli ma'hu. Adakah seseorang yang mau sholat beserta orang tadi, kemudian dia ikut jadi berjamaah? Nah, ini sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan dihasankan oleh Imam Tirmidzi. Kalau misalnya ada seseorang ke sini sholat, pada waktu sholat duhur atau apapun wajib, kemudian dia sholat sendirian, nah kita mau menyertai supaya dia dapat nilai berjamaah, boleh. Walaupun kita sudah sholat. Kita sebetulnya sudah sholat duhur. Tapi ada seorang sholat sendirian, kita ingin bersedekah supaya dia itu memperoleh nilai berjamaah, boleh saja. Kita seolah-olah 2 kali, tapi niat yang keduanya sunnah saja. Untuk supaya orang itu tidak sholat sendirian dalam berjamaah. Artinya demikian pentingnya sholat berjamaah sampai Nabi juga menganjurkan seperti itu. Atau kasusnya begini, kita datang ke masjid, mau sholat fardu, tidak ada orang lain, hanya kita sendiri, kita sholat sendirian. Setelah kita selesai, ternyata ada berjamaah diberdirikan. Kita sholat lagi juga tidak apa-apa. Sholat ikut lagi dalam berjamaah, silahkan. Itu disunnahkan jika sholat kita tadi sendirian. Tapi kalau sudah berjamaah, ya sudah saja. Kecuali tadi, jika orang itu ingin bersedekah kepada orang yang sholat sendirian, berjamaahnya dapat 2 kali. Itu yang disebut dengan di sini menurut hadis itu, yatasaddaqu ala hada fayusalli ma'hu. Dia bersedekah terhadap orang yang sholat sendirian, maka ikut sholat besar bersamanya. Kira itu barangkali untuk bahasan pada hadis-hadis saat ini. Wallahu